di Markas Maroso Podcast episode ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga tetap asik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Tahmid Amir, bisa dipanggil Atta, yang kali ini akan menjadi host di Markas episode ke-7 ini. Wah, tidak terasa ya kawan pajak, kita sudah memasuki episode ke-7 di Markas ini. Artinya apa? Artinya sudah ada 6 topik perpajakan yang kita sudah kulik, bahas, diskusikan, pelajari semuanya dengan kawan pajak tentunya. Untuk episode ke-7 Markas kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber yaitu Mbak Putri Rumi atau biasa dipanggil Kak Rumi, akun representatif Seksi Pengawasan 1 KPU Kota Poso. Selamat pagi Kak Rumi. Selamat pagi Kak Atta. Selamat datang di Markas. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Kak Rumi? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah, tetap asik dan luar biasa. Oke. Bisa mungkin menyapa kawan pajak dulu, Kak Rumi. Halo kawan pajak. Oke, sebelum kita masuk ke materi Markas kali ini, nah tentu saja kami berdua ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak yang telah menunaikan kewajiban, salah satu kewajiban perpajakannya ya kawan pajak, yaitu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Baik itu SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang batas waktunya adalah 31 Maret kemarin, maupun SPT tahunan pajak penghasilan badan yang berakhir di tanggal 30 April kemarin. Semoga kepatuhan penyampaian SPT tahunan kawan pajak dapat lebih ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya, misalnya dengan menyampaikan SPT tahunan lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena dengan menyampaikan lebih awal, tentu saja lebih tenang, lebih lega, lebih baik, dan tentu saja terhindar dari pengenaan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Betul begitu Kak Rumi? Benar sekali Kak Atta. Lebih awal lebih baik. Untuk Markas episode ke-7 kali ini, kita masih akan membahas mengenai peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terutama untuk klaster PPN, yaitu PPN atas KMS. Wah, saya sudah sangat tertarik sekali dengan topik yang ini ya Kak Rumi, PPN atas KMS. Setahu saya KMS itu, yang saya tahu ya, itu singkatan dari Kartu Menuju Sehat gitu Kak Rumi. Untuk KMS yang tentang pajak ini, PPN ini sebenarnya apa sih Kak definisinya, terus peraturan perpajakan yang mengatur, mungkin bisa dijelaskan? PPN KMS sendiri singkatannya dari pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri ya Kak. Dasar hukumnya bisa dilihat di PMK nomor 61 tahun 2022. Nah, KMS sendiri ini sebelumnya udah diatur sebelumnya Kak ya, sejak tahun 2000 itu di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 16 tahun 2000 pasal 16C. PPN KMS itu artinya pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Nah, ini diatur dalam PMK nomor 61 tahun 2022. Nah, KMS sendiri itu bukan hal baru ya Kak. Dia telah diatur dalam peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 18 tahun 2000. Jadi sudah berapa tahun tuh Kak? Udah 20 tahun lebih ya Kak? Iya benar banget Kak. Jadi itu bukan hal yang baru. Definisinya sendiri ada 3 kata kunci utama untuk KMS nih. Yang pertama itu kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun bangunan baru ataupun perluasan. Itu yang pertama ya Kak. Yang kedua, tidak dalam kegiatan usahanya. Nah, yang ketiga, digunakan sendiri atau diserahkan ke pihak lain. Jadi selama 3 itu terpenuhi, maka itu disebut KMS ya Kak. Baik Kak Rumi dan kawan pajak, itu tadi ya penjelasan Kak Rumi mengenai definisi PPN atas kegiatan membangun sendiri atau kegiatan membangun sendirinya ya. Jadi perlu saya simpulkan ada 3 poin penting atau 3 kata kunci utama untuk menentukan
KMS ini ya Kak. Yang pertama, bangunan baru atau perluasan, kemudian tidak dilakukan dalam kegiatan usahanya, kemudian bangunan tersebut digunakan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Betul kan Kak? Betul sekali Kak Ata. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Rumi. Tadi kan udah dijelaskan ya mengenai definisi kegiatan membangun sendiri itu seperti apa. Apakah seluruh kegiatan membangun sendiri itu semuanya masuk dalam objek pajak pertambahan nilai nih Kak, atau bagaimana? Seperti itu. Ya, menarik sekali nih Kak Ata. Jadi ternyata nggak semua bangunan loh yang dikenakan PPN KMS ini. Ada 3 syarat juga nih Kak untuk bangunan yang dikenakan KMS. Yang pertama, bangunan tersebut merupakan terbuat dari kayu, beton maupun batu bata. Dan yang kedua, dia diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Yang ketiga, luasnya itu minimal 200 meter persegi. Jadi di bawah itu tidak dikenakan KMS ya Kak. Untuk persyaratannya sendiri ini bersifat kumulatif Kak, atau harus berarti terpenuhi semuanya atau alternatif nih Kak? Harus terpenuhi 3-tiganya ya Kak. Berarti syaratnya kumulatif ya Kak? Iya betul sekali. Jadi semuanya harus terpenuhi baru dikenakan PPN KMS. Oke, baik, berarti udah dibatasi ya Kak, apakah suatu bangunan itu termasuk dalam objek PPN atas KMS ya. Sudah ada 3 syarat kumulatif ya tadi ya, agar bisa dijadikan objek PPN atas KMS. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Rumi, kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai objek pajak, baik dari definisinya maupun dari pengertiannya, syarat-syarat suatu bangunan dapat dikenakan PPN atas KMS. Nah, untuk ruang lingkup sendiri Kak mengenai PPN atas KMS ini mungkin bisa dijelaskan ruang lingkupnya apa saja? Iya, nanti ada gambarnya ya. Oke. Jadi ruang lingkupnya itu ada 3 juga nih Kak. Nah, yang pertama itu bangunannya itu dibuat langsung 200 meter. Baik. Itu Berarti yang pertama. sekaligus ya Kak, sekaligus. Dan yang kedua itu bertahap. Jadi dalam 2 tahun dia buat 2 kali pembangunan itu dijadikan 1 ya Kak. Jadi selama rentang waktu 2 tahun itu masih dianggap 1 bangunan. Baik, oke. Dan yang ketiga dia dibuat 2 tahap. Jadi dia buat bangunan, kemudian perluasannya 2 tahun setelahnya. Lebih dari 2 tahun ya Kak? Iya, lebih dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, maka itu tidak dianggap 1 bangunan. Itu 2 bangunan yang berbeda. Wah, sangat mendetail ya kawan pajak. Nah, kawan pajak untuk selanjutnya nih, kalau kita nih Kak ya berbicara mengenai pajak atau pengenaan pajak, itu kita harus memperhatikan ada 4 nih hal-hal secara berurutan ya. Yang pertama, objek atau bukan objek. Apakah suatu kegiatan atau peristiwa tersebut bisa dikategorikan dalam suatu objek pajak. Nah, yang kedua adalah tarif atau penghitungan pajaknya sendiri kan. Kalau kita udah tahu bahwa dia termasuk objek, berarti kita harus tahu dulu tarif, kemudian penghitungan pajaknya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyetoran atau pembayaran pajak ke kas negara. Dan yang keempat adalah pelaporan pajaknya sendiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebagian nih Kak mengenai objeknya. Dari persyaratan, batasan bangunan, ruang lingkup, apakah sudah semua terkait objek atau ada yang ingin ditambahkan oleh Kak Rumi? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, ada tambahannya ya. Oke. Selain kita tahu objek, kita harus tahu juga tempat terutangnya dan saat terutangnya. Baik. Tempat terutangnya itu tempat didirikannya bangunan. Jadi walaupun ke atas dari orang luar, kalau bangun bangunan di poso, maka dikenakannya di poso. Oh begitu ya Kak. Oke. Tempat terutangnya di poso berarti? Iya, tempat bangunannya berdiri. Oke. Yang kedua, saat terutangnya. Saat terutangnya itu mulai saat pembangunan sampai dengan pembangunan jadi. Oh begitu ya. Baik. Jadi setiap ke atas misalnya beli dalam 1 bulan beli material dan upah kerja. Baik. Itu PPN-nya dikenakan bulan berikutnya ya Kak. Baik, oh seperti itu ya.
untuk tempat berarti tempat bangunan didirikan dimanapun itu. Kemudian untuk saat berarti mulai dari pembangunan pertama kali sampai dengan bangunan tersebut jadi. Iya, Seperti itu ya Kak. Oke, udah tuntas ya Kak berarti pembahasan mengenai objek pajak. Nah kita melangkah ke topik selanjutnya nih Kak, yaitu tarif dan penghitungan PPN atas KMS ini. Mungkin boleh dijelaskan Kak tarif dan penghitungan PPN atas KMS? Iya, jadi tarifnya itu menggunakan DPP nilai tertentu ya, dasar pengenaan tertentu. Jadi tarifnya itu 20% dikalikan 10% tarif PPN yang berlaku. Kalau sekarang udah ganti ya Kak, jadi 11%. Benar-benar Kak. Kemudian dikalikan biaya untuk membangunnya. Biaya tersebut di luar biaya tanah ya Kak. Oh, berarti nggak termasuk ya Kak biaya perolehan tanah dari... Iya, jadi hanya biaya bahan dan upah kerja. Baik Kak. Mungkin untuk lebih jelasnya Kak Rumi bisa mencontohkan, ada contohnya Kak? Iya, ini ada contohnya ya. Di contoh ini yang perlu digarisbawahi itu Bapak Budi membangun sekaligus ya sebesar 200 meter. Baik. Nah, biaya yang dikeluarkan itu ada biaya tanah, bahan baku, dan upah. Baik. Yang kita jadikan DPP dalam KMS itu hanya biaya bahan baku dan upah ya Kak. Oke. Jadi bahan baku dan upah akan digabung dan dikalikan tarifnya. Jadi tarifnya 20% dikali 11% dikalikan biayanya. Yang tidak termasuk biaya pembelian tanah ya Kak? Iya betul. Jadi di situ ada 180 ditambah 70 juta ya Kak. Jadi total PPN-nya 5.500.000. Oke Kak. Ya terperinci sekali nih ya kawan pajak. Nah untuk objek PPN atas KMS tadi cek udah selesai. Kemudian untuk tarif dan penghitungannya juga cek udah selesai juga nih. Nah kita melangkah ke pembahasan berikutnya yaitu ada penyetoran atau pelaporan. Penyetoran atau pembayaran ya Kak, maaf, penyetoran atau pembayaran. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaporan. Mungkin Kak Rumi bisa jelaskan secara detail penyetoran atau pembayaran pajak PPN atas KMS beserta pelaporannya juga sekalian. Mungkin bisa dimulai dari penyetoran dulu deh. Oke, jadi penyetoran di era digital ini kita udah pakai kode billing ya Kak. Iya, jadi sebelum bayar pajak kita buat dulu kode billingnya. Betul. Nah untuk buat kode billing ada 3 jenis WP nih yang akan kita bahas. Iya, oke. Nah, yang pertama WP yang udah punya NPWP dan mau buat rumah di daerah itu. Jadi daerahnya sendiri ya Kak ya? Jadi kalau NPWP-nya NPWP Poso terus dia buat rumah di Poso, maka dia menggunakan kode billing dari NPWP-nya. Betul sekali. Itu yang pertama ya, yang punya NPWP. Yang kedua, dia punya NPWP nih Kak, tapi dia mau buat rumah di luar wilayahnya. Betul. Misalnya kata orang Makassar nih, terus dia mau buat rumah di Poso. Maka dia menggunakan kode billing NPWP 000. Gitu ya Kak ya? Iya. Dan yang ketiga, dia memang tidak punya NPWP nih. Terus dia mau buat rumah yang ada PPN KMS-nya. Maka dia buat kode billing tidak menggunakan NPWP 000 begitu. Jadi kasusnya sama kayak yang dia buat rumah di luar daerahnya ya. Baik. Oke. Untuk jenis pajaknya itu masukkan kode 4112110103. Baik Kak, sebelum kita melangkah ke pelaporan pajak, nah ada mungkin yang Kak Rumi belum jelasin nih mengenai batas waktu penyetorannya itu kapan sih Kak kita harus bayar PPN atas KMS ini? Iya, PPN KMS batas waktunya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya Kak Ata melakukan pembiayaan nih bulan ini sebesar 10 juta, maka bulan depan Kakak Ata bayar KMS-nya sebelum tanggal 15 ya Kak? 15. Betul sekali, oke. Nah tadi udah ya kawan pajak kita membahas mengenai penyetoran atau pembayaran pajak PPN atas KMS. Sekarang ke teknis atau kewajiban pelaporannya nih Kak. Bagaimana setelah dilakukan penyetoran pajak, tata cara pelaporannya apakah dilapor, tidak dilapor, atau bagaimana nih Kak? Iya.
Jadi pelaporan untuk PPN KMS ini hanya diwajibkan oleh PKP ya Kak. PKP ya Kak? PKP. Atau pengusaha kena pajak? Iya. Bagi kawan pajak yang belum tahu, PKP adalah pengusaha kena pajak. Iya. Jadi PKP itu bisa melaporkannya di web e-faktur. Betul. Selain PKP, pembayarannya itu dianggap sebagai pelaporan. Oh, berarti kalau misalnya wajib pajak orang pribadi atau badannya orang pribadi ya Kak, yang tidak berstatus PKP atau non PKP, itu berarti dia tidak usah lapor dong Kak? Iya, betul sekali. Ya, sangat jelas sekali ya Kak Rumi atas penjelasannya. Baik Kak, ada pertanyaan khusus nih Kak. Ya, kalau kita membahas atau berbicara tentang pajak pertambahan nilai atau PPN ya, kan kita kenal istilah pajak keluaran sama pajak masukan ya Kak, PKPM gitu. Nah, untuk PPN atas KMS ini, perlakuan untuk pajak masukannya itu seperti apa Kak? Apakah dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi pajak masukan atas KMS ini nggak bisa dikreditkan. Atas perolehannya ya Kak? Iya, jadi contohnya Kak Ata beli semen untuk bangun toko. Nah, PPN atas semen itu nggak bisa dikreditkan ya Kak? Jadi semua PPN atas perolehan barang KMS nggak bisa dikreditkan. Sedangkan Kak Atta kan bayar KMS nih. Betul. Dan Kak Atta misalnya punya toko. Ya. Dan Kak Atta sebagai PKP. Nah, PKP kan ada PK-nya ya. Betul. Nah, KMS ini bisa sebagai PM-nya Kak Atta selama memenuhi ketentuan pajak kreditkan ya Kak. Betul sekali. Oh gitu ya Kak, berarti saya coba simpulkan ya Kak. Untuk perolehan sendiri yang kita peroleh BKP atau JKP untuk melakukan kegiatan pembangunan sendiri, itu adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ya Kak. Tapi atas PPN KMS yang kita bayarkan itu kita bisa kreditkan untuk penyerahan barangnya ya Kak ya. Baik Kak Rumi dan kawan pajak, itu tadi penjelasannya ya mengenai penyetoran dan pelaporan PPN atas KMS. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, Kak Rumi kan sebagai account representatif atau pengawas wajib pajak ya, ada WP-nya yang dipegang, istilahnya seperti itu. Bagaimana sih Kak aspek pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban PPN atas KMS ini? Apakah di ketentuan PMK nomor 61 tahun 2022 ini sudah mengatur atau ketentuan mengenai pengawasan itu sudah diakomodasi Kak oleh peraturan perpajakan ini? Gini ya Kak, jadi kan kalau di perpajakan itu ada fungsinya masing-masing. Kayak Kak Atta ini fungsinya sebagai edukasi ya, jadi mengedukasi wajib pajak untuk menyetor KMS-nya. Nah, kalau wajib pajak belum teredukasi juga, maka fungsi selanjutnya ke saya, pengawasan. Jadi ketika akun representatif menemui adanya KMS yang belum dilakukan kewajiban perpajakannya, maka akun representatif bisa meminta bagian penilaian kantor ya Kak. Oh ada ya Kak, petugas penilai gitu ya Kak? Iya, jadi petugas penilai itu akan menilai harga bangunan itu dan akan memberikan himbauan. Atas data penilaian itu, akun representatif akan menghimbau wajib pajak untuk menjalankan KMS-nya, menunaikan KMS-nya ya. Jika wajib pajak tetap tidak mau menunaikan KMS-nya, maka kita akan ke hukum ya Kak. Penegakan hukum kita, ada penagihan, ada pemeriksaan begitu. Jadi semakin cepat semakin baik yang tadi ya Kak. Betul. Jadi jika udah KMS udah mulai, udah tahu edukasi dari Kak Atta, maka segera tunaikan, oke? Baik kawan pajak, itu tadi seluruh penjelasan mengenai materi PPN atas kegiatan membangun sendiri. Saya harap kawan pajak dapat teredukasi dan memahami dengan baik mengenai materi PPN atas KMS tadi ya. Sebelum kita tutup acara Markas pada edisi kali ini, mungkin ada sepatah dua patah kata atau saran mungkin yang bisa Kak Rumi berikan untuk kawan pajak terkait pemenuhan kewajiban PPN atas KMS-nya? Jadi saya simpulkan ya Kak. Jadi KMS itu kegiatan membangun sendiri. Dia membangun 200 meter minimal ya. Kemudian tarifnya
20% dikali 11% tarif pajak dikali biayanya ya Kak. Tidak termasuk harga perolehan tanah ya Kak. Betul sekali. Nah, terus tempat terutangnya di tempat bangunan berdiri, saat terutangnya saat pengeluaran biayanya ya Kak. Betul. Kemudian penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya. Iya. Nah, kita udah tahu semuanya ya. Ya, cukup simpel juga ya Kak ya. Iya. Jadi ada objek, kemudian penghitungannya 20%, kali tarif PPN, kemudian penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan dilapor ataupun tidak dilapor. Gitu ya Kak? Iya, betul. Oke. Jadi buat kawan pajak mungkin kalau merasa ada objek pajaknya yang termasuk dalam kategori PPN atas KMS, mungkin bisa segera ditunaikan begitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Rumi yang telah menyampaikan materi pada acara Markas kali ini, dan terima kasih pula untuk seluruh kawan pajak yang telah mengikuti dan mendengarkan serta menyimak penjelasan tadi mengenai PPN atas KMS. Sebelum acara ini saya tutup, saya tidak lupa ingin tetap mengingatkan kepada kawan pajak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa ajak teman dan saudara kawan pajak untuk terus mengikuti edukasi perpajakan lewat kanal-kanal saluran media sosial di KPP Pratama Poso, serta jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di akun YouTube KPP Pratama Poso, serta mengikuti atau memfollow seluruh akun media sosial KPP Pratama Poso yang lainnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Kak Rumi udah follow belum seluruh media sosial KPP Pratama Poso? Udah dong Kak Atta. Oke, baiklah. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DJP Kuat, Indonesia Maju, KPP Pratama Poso, Maroso. Sampai berjumpa kembali dalam acara Markas Maroso Podcast episode berikutnya. Markas, where learning Texas is a must.